Halo Sobat Cendrawasih Pos TV, jumpa lagi bersama kami dalam program Cepos Menyapa. Sobat Cepos TV, sebanyak 6 gubernur dan seluruh bupati, wali kota setanah Papua berkumpul di Timika untuk membahas arah pembangunan Papua ke depan dan implementasi otonomi khusus. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari, yakni Senin 11 Mei dan Selasa 12 Mei. Gubernur Papua Tengah yang juga Ketua Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua Meki Fritz Nawipa mengatakan, kegiatan tersebut bertajuk Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang dihadiri 6 gubernur dan seluruh bupati, wali kota setanah Papua. 6 gubernur yang hadir dalam kegiatan itu yakni Gubernur Papua Matius Fakhiri, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo, dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa selaku tuan rumah. Menurut Nawipa, Otsus Papua sudah hadir cukup lama, yaitu selama 26 tahun sejak tahun 2000. Ia berharap forum tersebut menjadi ruang konsolidasi besar seluruh kepala daerah di Papua untuk menyatukan arah, komitmen, dan langkah agar pembangunan Papua ke depan menjadi lebih baik dan masyarakatnya bisa lebih maju dan sejahtera. Wali Kota Jayapura Abisarolo menegaskan bahwa kebijakan implementasi kebijakan otonomi khusus Papua harus benar-benar diwujudkan melalui aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Penegasan itu disampaikan Abisai saat menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua melalui penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus yang berlangsung di Timika, Senin 11 Mei. Menurut Abisai, hingga saat ini sudah banyak program dan kebijakan yang dijalankan dalam rangka implementasi Otsus di Papua. Namun, hal paling penting adalah memastikan seluruh kebijakan itu benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Abisai menekankan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah yang mengelola dana Otsus menjalankan program secara tepat sasaran, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan keberhasilan implementasi Otsus tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan, tetapi dari dampak yang dirasakan langsung oleh warga Papua, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar. Kepolisian daerah Papua terus mengembangkan penyelidikan terhadap pelaku kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB usai laga Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat 8 Mei. Dari hasil pengembangan, 32 orang telah diamankan di Mapolres Jayapura. 9 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menjelaskan, para tersangka dijerat dalam sejumlah kasus berbeda, mulai dari penganiayaan, perusakan, hingga penjarahan atau pencurian. Menurutnya, hingga kini penyidik masih mendalami motif para pelaku. Polisi belum dapat menyimpulkan apakah aksi tersebut dipicu kekecewaan terhadap hasil pertandingan maupun keputusan wasit atau masalah lain. Ia menegaskan proses penyelidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Polisi saat ini juga mendalami berbagai dokumen elektronik, rekaman CCTV, hingga unggahan media sosial yang berkaitan dengan kerusuhan tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua memastikan sebanyak 10 ekor sapi kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto untuk Provinsi Papua dan 9 kabupaten, kota siap disalurkan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sepuluh ekor bantuan sapi kurban dari Presiden tersebut, 1 ekor sapi diperuntukkan bagi Provinsi Papua, sedangkan 9 ekor lainnya disalurkan ke kabupaten dan kota di wilayah Papua. Hewan kurban tersebut nantinya akan diserahkan kepada masjid yang telah ditetapkan pemerintah daerah masing-masing. PLH Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua, Irena Pagawa mengatakan, seluruh sapi bantuan Presiden memiliki bobot di atas 800 kg. Menurutnya, sapi yang dipilih terdiri dari jenis limosin, Brahman, dan Ongol, hasil pengembangan peternak lokal Papua melalui program kawin suntik. Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tinggal menunggu tahapan penyerahan resmi hewan kurban kepada masjid penerima manfaat di masing-masing wilayah. Demikian berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita edisi hari ini. Untuk selengkapnya bisa dibaca di Harian Cendrawasih Pos dan website kami ceposonline.com. Terimalah moto Kota Jayapura, Inti Cahyo Onomi, Temarni Haneset, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Kami segenap kru yang bertugas mohon pamit dan sampai jumpa. Wani Ambe.